Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Sabran di segmen Public Speaking. Banyak sekali sahabat-sahabat atau peserta workshop dan pelatihan public speaking ketika diminta berbicara di depan orang banyak, pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana caranya memunculkan rasa percaya diri. Menurut saya, ada dua faktor mengapa orang itu tidak percaya diri. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Ini pengaruh dari dalam diri seseorang. Salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh cukup besar pada percaya diri adalah sikap optimis dan sikap positif. Semakin optimis dan positifnya seseorang, maka semakin tinggi pula rasa percaya dirinya. Kenapa? Hal ini terjadi karena rasa optimis dan rasa positif memberikan seseorang kemampuan untuk memperkirakan keberhasilannya. Sebaliknya, semakin pesimis dan negatif seseorang, maka semakin rendah pula rasa percaya dirinya. Contoh, pengaruh internal ketika masih anak-anak atau masih kecil. Ketika menyampaikan pendapat di depan orang banyak, selalu mendapatkan respon yang negatif atau kata-kata yang kurang baik dari kedua orang tuanya. Sehingga apa? Ketika ingin tampil di depan orang banyak, dia langsung tidak percaya diri. Kenapa? Karena ada rasa negatif yang muncul dari alam bawah sadarnya akibat perkataan orang di masa lalu atau orang tuanya sendiri di masa lalu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, pengaruh eksternal ini pengaruh dari luar. Apa itu? Ketika dia disuruh berbicara di depan orang banyak seperti ini, di atas panggung seperti ini, biasanya yang mempengaruhi rasa percaya dirinya adalah kesiapan materinya. Dan ini pengaruhnya cukup besar, lebih dari 70% rasa percaya diri orang itu bisa naik ketika menguasai materi. Kemudian yang kedua adalah situasi. Nah, pengaruh eksternal mengapa orang tidak percaya diri karena situasi, biasanya karena buru-buru dan tergesa-gesa. Oleh karena itu, saran saya ketika diminta sebagai pembicara publik, sebaiknya menerima tawaran yang kurang dari 24 jam. Nah, kalau misalnya 1 jam, itu biasanya kita situasinya menyebabkan kita tidak percaya diri. Atau kondisi. Nah, kondisi kita kurang fit. Pikiran kita sudah positif semuanya, tapi karena kondisi kita negatif atau tidak fit, biasanya berpengaruh dengan rasa percaya diri kita. Kemudian pengaruh eksternal yang lain adalah orang-orang yang kita hadapi. Biasanya mengapa kita tidak percaya diri di depan panggung, itu karena orang-orang yang ada di bawah kita atau menjadi audiens atau jadi peserta kita, itu biasanya memiliki jabatan atau posisi yang lebih tinggi, atau kita berpikir dia lebih pintar dari kita. Pengaruh eksternal yang keempat adalah tanggapan sebelumnya, komentar negatif dari orang lain. Jadi misalnya ketika dia dulu tampil di depan orang banyak berbicara, banyak komentar-komentar, kamu tidak bagus lah, intonasimu tidak tepat lah, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di alam bawah sadarnya sehingga berpengaruh dengan rasa percaya dirinya. Kemudian dukungan orang lain. Nah, ini juga penting. Ternyata pengaruh eksternal itu dari dukungan orang lain juga sangat berpengaruh. Kemudian yang lainnya motivasi eksternal, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, itu faktor eksternal. Lalu bagaimana ketika dia sudah dewasa baru menyadari bahwa dia tidak percaya diri, dan itu yang terjadi terhadap kebanyakan peserta workshop public speaking saya. Ada 7 hal yang sahabat harus lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri sahabat sekalian. Yang pertama, kenali kelebihan dan kekurangan diri sahabat. Jadi, usahakan kelebihan sahabat yang ditonjolkan, bukan kekurangannya yang selalu dipikirkan. Mudah-mudahan dengan seperti itu, rasa percaya diri kita bisa naik dan meningkat. Kemudian yang kedua, berlatih menerima komentar negatif. Kenapa? Karena selama ini mungkin komentar-komentar negatif yang kita terima itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kita tidak terbuka untuk menerima masukan. Kita tidak terbuka untuk menerima komentar-komentar yang kurang baik. Oleh karena itu, ketika mendengar komentar yang negatif, terimalah dengan berlapang dada. Yang ketiga adalah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, fokus pada hal-hal yang positif.
Misalnya contoh yang biasa saya lakukan adalah saya fokus kepada kata-kata yang positif saja. Saya menghafal kata-kata positif, saya mendengarkan banyak-banyak kata positif dari orang lain, dan yang kedua adalah fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi teman-teman melakukan kegiatan yang positif sehingga rasa percaya diri kita itu bisa bertambah. Yang keempat, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kita mengatakan, wah dia hebat berbicara, saya sih belum ada apa-apanya, dia sudah hebat. Maka saran saya, jadilah diri sendiri. Teman-teman itu punya ciri khas sendiri. Jadilah pembicara sesuai dengan yang teman inginkan. Jangan terus membandingkan diri sahabat dengan orang lain. Yang kelima adalah, cobalah teman-teman mencari lingkungan atau komunitas yang menuntut teman-teman untuk memunculkan rasa percaya diri, sehingga membantu sahabat-sahabat berada dalam kondisi yang positif. Nah, oleh karena itu, I'm Smart punya lingkungan untuk membantu teman-teman berbicara di depan orang banyak. Yang keenam, bercermin dan lihat penampilanmu. Kenapa kamu tidak percaya diri? Karena bisa jadi penampilanmu ada yang salah. Oleh karena itu bercerminlah. Yang ketujuh, berikan hadiah atau penghargaan pada dirimu setiap engkau mendapatkan suatu keberhasilan atau prestasi ketika berbicara di depan panggung. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.